Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 6 saham yang akan kita lihat bersama bagaimana pergerakannya kemarin dan tindakan apa yang akan kita ambil hari ini ya. Dimana mungkin yang masih punya saham-saham ini, apakah kita sudah siap-siap harus take profit ataukah ternyata kita harus sudah cut loss ya, dimana dia sudah ngejebol area supportnya, atau masih bisa kita hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke harga tertingginya. Dan untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai beli ataukah kita masih harus menunggu lagi, di mana kita akan menunggu dia di titik atau di posisi yang tepat untuk mendapatkan risk reward yang lebih baik lagi dari saat ini ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis akan gabung di grup WhatsApp kami. Di sini kita bisa sharing dengan member-member yang lain. Tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Oke, untuk lanjut aja, untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham PTBA. Di mana kemarin PTBA adalah di masa exit-nya adalah tanggal 6 Juni ya, di mana dia akan membagikan dividen sebanyak Rp688,52 per lembar sahamnya. Dan kemudian kemarin langsung ARB dengan ditutup di harga open di harga 4.310 dan tanpa ada pergerakan sama sekali, dan closingnya juga di harga 4.310. Nah, tapi kalau kita lihat sendiri di sini, ini saya hapus aja dulu ya karena ternyata sudah dilewatin. Oke, di sini kalau kita lihat secara trennya sendiri, saham PTBA ini masih bergerak uptrend ya, di mana garis MA 50 berada di atas garis MA 200 dan candle-candle konsisten berada di a-nya. Nah, walaupun kemarin dia bisa dibilang langsung ARB, bisa dibilang di sini dia masih berada di area support atau di jalur trendline atau di jalur trend uptrend ya. Coba kita lihat sampai ke sini itu berapa persen. Sini sampai ke sini berarti sekitar 10% lagi ya. Jadi 10% lagi dia akan sampai ke area support yang dimana di sini adalah area support sebelumnya. Di sini ada support sebelumnya dan kemudian support di breakdown, dan kemudian di sini sempat menjadi area resisten ya di sini. Sini menjadi area resisten, di sini juga menjadi resisten, di sini jadi resisten, dan kemudian di candle yang ini dia di breakout dengan volume misalnya cukup kuat ya di sini ya. Oke, sini, dan kemudian dia lanjut naik terus ketika mendekati exit-nya. Kemarin exit-nya kalau nggak salah tanggal 3 ya. Tanggal 3 itu di candle yang ini. Candle yang ini dia naik sekitar 1,76%, berarti cuma sedikit ya naik ya. Berarti bisa dibilang yang kemarin ambil itu udah ambil dari area sini ya. Udah mulai ngutip dari area sini, dan kemudian dia berjualan di harga 4.310 ini ketika masa exit-nya. Nah, jadi bisa dibilang kalau untuk yang masih punya atau saat ini sudah kekunci di ARB nggak bisa jualan kemarin, ya bisa dibilang masih aman ya, selagi atau selama dia masih berada di atas MA 50-nya ini, berarti trennya masih terjaga. Jadi kalau misal kemarin ada yang beli di harga 4.620-an, ya walaupun nanti dia ada di banting akan turun ke sini, bisa dibilang coba kita hitung aja. Kalau misal ada beli yang di atas sini dan turun ke area sini, mungkin minusnya akan sekitar 17,32%-an ya. Tapi seumpama ini mungkin nggak membutuhkan waktu lama ya, selagi dia masih bertahan di atas area sini. Jadi minimalnya selagi dia tidak menembus harga 3.760 masih aman untuk kita hold, dimana dia trennya berarti masih terjaga, trennya masih bergerak uptrend walaupun dia nanti turun seperti ini. Masih ada kemungkinan dia akan kembali naik lagi mengikuti tren uptrendnya ya, seperti ini ya. Nah, kemarin sendiri kalau kita lihat sendiri, kemarin yang jualan itu cuman sedikit ya ternyata. Kemarin tuh yang jualan itu ada MG sama YJ, tapi yang paling mencolok di sini ada MG, di mana MG distribusi sebanyak 20,5 miliar kemarin di sini untuk total transaksinya di harga rata-rata 4.310. Dan kemudian tapi di sini kalau kita lihat asing kemarin malah net buy sebanyak 2,4 miliar ya. Oke, di sini yang borong ambil banyak ada CC sama YP. Ini CC kemarin juga dia borong, Hais juga lumayan banyak ya ini CC. Ternyata dia kemarin borong banyak. CC borong PTBA, Hais juga diborong sama CC ini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang belum yang masih punya, jadi tenang aja, dimana walaupun nanti masih ada ARB lagi, dan selagi dia masih berada di atas harga
3.760 berarti masih aman ya, dimana pertama dia kalau masih di area situ berarti dia masih berada di atas MA50 nya dan masih berada di area support areanya ini. Tapi kalau seumpama support area ditembus ya mungkin untuk pengaman awal mending keluar dulu aja ya, dimana itu ada indikasi awal dimana trennya akan berubah menjadi ke fase downtrendnya, atau bisa dibilang itu kode awalnya dari PTBA. Tapi kalau selagi masih berada di atas MA50 dan secara gampangnya selagi masih berada di harga 3.760 dan harga 3.760 belum dijebol atau belum ditembus, kita masih aman untuk hold. Jadi itu untuk yang masih punya ya, jadi masih aman. Jadi selamat untuk kalian besok mendapatkan dividen sebanyak Rp688,52 per lembar ya. Oke. Nah, untuk kalian yang masih belum punya dan ingin beli saham PTBA ini ya mungkin kita sabar aja dulu ya. Dimana di sini masih ada kemungkinan masih ada panik sell ya. Jadi di sini masih ada kemungkinan nanti takut di bawah ARB berjil-jil, jadi mungkin akan ada jualan atau distribusi lagi di sini. Mungkin nanti hari ini pun masih ARB lagi ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk kalian yang belum punya, kita bisa pantau aja di area-area sini ya, di harga batas atasnya di harga 3.850 dan batas bawahnya di harga 3.760. Kalau bertahan di area sini atau masih bertahan di atas harga 3.760, kita bisa mulai ambil dengan kita tunggu candle pantulannya, ataupun kalau masih merah ya, kalau masih merah kita misal cicil masuk aja dulu ya untuk meminimalisir kalau seumpama dia ngejebol area supportnya. Jadi batasan cut loss kita atau persen atau jumlah kerugian kita bisa dibilang lebih minim dibandingkan dengan kita masukin full dana ketika dia masih merah di area supportnya ini. Tapi kalau seumpama dia sudah muncul candle pantulan, baru kita bisa masukkan full dana yang kita alokasikan untuk membeli saham PTBA ini. Oke, seperti itu ya. Saya ulangi, untuk yang masih punya masih tenang aja selagi dia trennya masih uptrend seperti ini, selagi belum menembus harga 3.760 masih aman. Dan untuk yang belum punya kita pantau aja dia apakah dia bertahan di atas harga 3.760 atau enggak. Kalau seumpama bertahan di harga 3.760 kita bisa mulai ambil. Tapi kalau seumpama dia ngejebol harga 3.760 ya udah kita tunggu aja ke support-support selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham Buka. Nah, Bukalapak ini ternyata saat ini dia bisa dibilang kembali downtrend ya. Jadi di awalnya kemarin dia tuh sudah sempat breakout dari resistance line downtrend ini, dan kemudian sudah berada di atas atau nge-breakout area ini, support area ini, dan kemudian dia sudah berada di atas MA50-nya. Nah, di situ adalah indikasi awal bahwa dia akan bergerak reversal ya. Akan tetapi ternyata dia ngejebol MA50-nya kembali di sini, tetapi masih tertahan di area sini, dan kemudian dia naik lagi, berada di atas MA50-nya lagi, dan kemudian dia turun lagi dan akhirnya ngejebol area support area ini ya di harga 308-nya ditembus, dan kemudian di sini retest dan turun lagi, dan kemudian dia retest dan kemudian di sini ada indikasi rejection lagi. Tapi untuk saat ini sendiri dia belum membentuk lower low yang baru ya, dimana lower sebelumnya adalah di harga 256 ya, dan saat ini juga dia di sini, kalau di sini kita lihat dia di harga 270 ya untuk closing di sini. Nah, jadi dia belum membentuk lower low yang baru, bisa dibilang dia masih bergerak sideways di area sini ya. Seperti ini ya pergerakannya. Jadi nanti mungkin dia akan lagi kembali ke sini dan kemudian dia akan bergerak sideways terus di area sini ya. Nah, di sini berarti kalau saya simpulkan saat ini sendiri, kalau yang masih punya, masih memegang saham Bukalapak ini, selagi dia masih di atas atau di area di harga 256 masih aman ya, berarti dia bisa dibilang masih terkonfirmasi membentuk pola sideways-nya. Tapi kalau seumpama dia sudah ngejebol harga 256 ini, berarti dia membentuk lower low yang baru, di mana tren downtrendnya akan semakin kuat ya. Jadi kalau dia seumpama masih bergerak sideways di area sini, berarti dia masih ada seperti fasenya. Jadi masih ada fase akumulasi, di mana fase akumulasi itu ditandai dengan pergerakan yang sideways ya, seperti itu. Tapi kalau seumpama dia ngejebol area support ini atau ngejebol lower low sebelumnya di harga 256 ini, berarti ada kemungkinan dia akan membentuk lower low yang baru, di mana ketika lower low terbentuk lagi, berarti itu sudah mengkonfirmasi dia tren downtrendnya akan semakin kuat lagi ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang masih punya, kita pantau aja di harga 256 ini, dengan harapan dia masih tetap bertahan di atas harga 256 dan tidak ditembus. Tapi kalau 256 ditembus ya sudah, berarti kita bisa keluar dulu aja. Ada dikhawatirkan dia akan semakin dalam lagi untuk jatuhnya ya. Dan untuk kalian yang masih punya, mungkin untuk yang belum punya maksud saya, jadi untuk saham Bukalapak ini mending
ya mungkin bisa main tipis aja ya, dimana dia sahamnya saat ini kembali downtrend kembali atau berada di bawah MA50 lagi, dan bisa kita lihat di sini juga terbentuk pola double top ya di sini. Ini adalah top pertamanya dan kemudian ini adalah top keduanya ya. Oke, dan ini adalah area supportnya dan sudah ditembus dan kemudian sudah di retest 2 kali di sini ya, bisa terbentuk rejection sini. Dan kemudian ya mungkin kalau yang mau masuk kita pantau aja di harga 256 nih. Misal dia ada pantulan di harga 256 atau kita ambil di harga 258, misalnya kita ambil di harga 258 dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah harga 256, misal di harga 254, dan untuk resisten kita mungkin terdekatnya ya di area-area sini ya, atau kalau bisa maksimalnya di harga 308 dengan presentasi 19,38%, atau kalaupun nggak kuat sampai ke sana, jadi kalau sudah seumpama sudah cuan jadi cuan 5% atau 10%, mau jual pun nggak masalah, dimana trennya sedang downtrend ya. Jadi kalau saham-saham yang sedang downtrend seperti ini kita main cepat aja. Kalau sudah untung mending bungkus aja daripada kita hold dan ternyata dia kembali ke area support lagi, atau malah lebih buruknya dia kembali ngejebol area support dan ternyata kita harus cut loss ya. Jadi mending jual dalam keadaan profit daripada kita jual dalam keadaan loss untuk saham yang sedang downtrend ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Bukalapak. Jadi untuk yang masih punya masih aman selagi dia masih berada di atas atau di harga 256 masih aman, tapi ke 256 ditembus ya udah kita mending keluar dulu aja. Dan untuk yang belum punya, kalau emang mau masuk saham Bukalapak ini, kita tunggu aja di harga 256 atau di area 256 ya. Dimana saat ini sendiri kalau kita masuk sekarang dia masih berada di tengah-tengah antara support dan resistennya. Jadi masih agak ambigu ya untuk saham Bukalapak ini. Baru aja dia terbentuk rejection ketika menyentuh area resisten dan kemudian dia turun di sini ya. Oke, jadi kita tunggu aja dia kembali ke area support 256-nya atau kita tunggu dia breakout dari area sini ya. Jadi area sini adalah batas atasnya adalah di harga 320. Jadi kita bisa masuk ketika dia sudah berada di atas harga 320-nya, misal di harga 324, dan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 304, dan resisten kita mungkin ya di sini ya, di harga 390 dengan presentasi 20,37%. Oke, seperti itu ya. Yang belum punya kita bisa tunggu di support 256 atau kita tunggu dia breakout dari harga 320-nya ya. Jadi bisa gunakan teknik buy on support atau kita bisa gunakan teknik buy on breakout ya. Selanjutnya ada saham Telkom. Nah, saham Telkom ini sendiri bisa dibilang agak kembali rawan ya, dimana di sini ada nanti dia tanggal tanggal 8 Juni ya. 8 Juni itu berarti besok ya. Besok adalah masa ex-date-nya untuk saham Telkom ini, dimana saat ini sendiri pun kalau kita lihat saat ini dia sedang berada di area resistennya di sini. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini berarti dia ada pergerakan sideways di dalam area sini ya. Dimana ketika dia turun dan kemudian dia naik lagi di sini dan kemudian turun dan kemudian naik, dan sini udah ada indikasi rejection ya ketika dia menyentuh MA50 dan menyentuh area sini, dimana batas atasnya adalah di harga 4.450 dan batas bawahnya di harga 4.400, dan kemudian dia bergerak turun ya. Nah, kemudian berarti hari ini nanti untuk yang mungkin come date-nya hari ini ya, coba saya lihat dulu. Oke, di sini Telkom nanti bagi dividennya lumayan juga ya, sekitar Rp149. Oke, berarti come date-nya adalah hari ini ya. Jadi hari ini Telkom ada nanti mungkin ada kenaikan ya, dimana hari ini adalah tanggal come date-nya di tanggal 7 dan kemudian ex date-nya besok di tanggal 8 ya, dan kemudian payment-nya di tanggal 30 atau akhir Juni nanti. Dan di sini juga jumlahnya fantastis ya, hampir Rp150 per lembar sahamnya. Oke, coba kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya ketika dia masa ex date-nya sini ya. Oke, di 9 Juni, ini saya hilangkan aja dulu. Di 9 Juni ketika masa ex date-nya dia ada penurunan ya, dimana di sini berarti harusnya kalau dari tadi kan sebelumnya kan
ex date-nya di tanggal 8 ya, dan kemudian come date-nya tanggal 7 di sini. Kalau sama ya berarti di sini di bulan Juni itu kan ex date-nya di tanggal 9 Juni, dan kemudian ex date-nya berarti otomatis satu hari sebelumnya. Come date-nya, maksud saya come date-nya di satu hari sebelumnya, di sini berarti malah come date-nya ketika ini malah dia turun ya. Kemudian dia turun, dan kemudian di sini juga langsung nge-gap ya. Langsung nge-gap di sini minus 3,06%. Dan kemudian setelah itu dia lanjut turun terus sampai sini ya. Minus 14%-an. Dan kemudian setelah itu baru dia lanjut naik lagi ya, atau bisa dibilang di sini bergerakan juga sideways. Nah, jadi di sini kalau bisa kita lihat untuk saham Telkom ini, kalau dari pola sebelumnya mungkin ya nanti dia akan ada penurunan juga ya, dimana di masa extendnya dia nanti akan ada penurunan. Bahkan di sebelumnya, kalau di pola sebelumnya di masa come date-nya malah dia sudah ada penurunan ya di situ. Nah, jadi kita lihat aja nanti kalau untuk kalian yang masih mau beli saham Telkom ini, bisa mungkin saya bilang mungkin kalau beli saham Telkom ini hanya mengharapkan ini ya, apa istilahnya, dividennya ya. Jadi dividennya bisa dibilang lumayan besar juga. Nah, tapi kalau untuk posisi secara teknikalnya, saham ini sendiri saat ini sedang berada di area resistennya, di mana di sini resistennya adalah di harga 4.400, dan kalau kita lihat di sini kurang sekitar 4.000 ke harga 4.400 itu cuman kurang sekitar 1,29% ya. Jadi secara teknikalnya untuk dapatkan capital gainnya kita cuman ada potensi dapat sekitar 1,29% kalau dia bergerak naik. Tapi kalau seumpama dia nanti bergerak turun, kita ada minus sekitar 5%-an ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk mengharapkan capital gain-nya untuk masuk saat ini jadi bisa dibilang kurang bagus ya. Tapi kalau untuk mendapatkan dividen mungkin ya silahkan masuk, tapi kita dengan catatan kita harus siap dengan resikonya. Jadi kalau yang mau masuk, kita harus pastikan kita sudah siap mental atau kuat mental, di mana dari pola sebelumnya ternyata sama ya. Di masa ex-date-nya, bahkan malah sebelum masa ex-date-nya atau di masa come date-nya, dia ada penurunan ya dari saham Telkom ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi yang mau masuk kalian harus pastikan untuk tujuannya apa. Jadi kalau emang mau dapatkan dividen silahkan masuk, tapi kalau untuk dapatkan capital gain mungkin skip dulu ya. Jadi kita tunggu aja di area supportnya di mana saat ini sendiri. Kalau untuk sampai ke area resistennya dia cuman 1,20% ya tadi ya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih punya ya, mungkin kalau emang mau mendapatkan dividen mending ya hold aja sampai di masa extendnya. Tapi kalau cuman untuk dapatkan capital gainnya, kalau misal yang beli kemarin di area supportnya sini, misal di sini sampai ke sini kan udah dapat sekitar hampir 6%-an ya. Nah, nanti kalau semua dia ada kenaikan sedikit dan kemudian mau jualan juga cuman untuk dapatkan capital gain-nya dan sudah merasa puas, atau bisa dibilang sudah cukup ya dibandingkan kita mengharapkan dividennya dengan penurunan harga sahamnya, mending ya udah jual dulu aja kalau sudah emang merasakan cukup dengan mendapatkan capital gain-nya tanpa mendapatkan dividennya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang belum punya, tentukan tujuan kalian. Kalau mau beli saham Telkom ini untuk mendapatkan capital gain-nya saya rasa kurang bagus, tapi kalau untuk mau dapatkan dividennya silahkan beli hari ini, adalah masa come date-nya, dan harus siap juga dengan penurunannya ketika nanti di masa exit-nya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk yang masih punya ya terserah kalian, tentukan pilihannya. Kalau mau dapatkan exit-nya kalian harus siap dengan penurunan harganya, tapi kalau emang mau jualan dan sekarang sudah profit, kalau mau jual nanti di masa come date-nya ya juga nggak masalah ya, dimana saat ini juga dia sedang berada atau sudah berada di area resistennya ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Telkom. Selanjutnya ada saham Antam. Oke, untuk saham Antam ini sendiri bisa dibilang dia masih labil ya, dimana dia bergelantungan di MA50-nya cukup lama ya, dimana ketika di sini dia naik di MA50 dan kemudian di sini sempat ngejebol MA50-nya dan kemudian naik lagi dan kemudian di sini ngejebol lagi. Bisa dibilang untuk secara risk rewardnya sendiri untuk saat ini kurang bagus ya untuk kita yang mau masuk. Mungkin di sini batasan cut loss-nya dan resisten kita di sini. Oke, dimana kalau kita masuk saat ini atau di harga closing kemarin, batasan cut loss kita itu sudah lebih dari 10% dan apa ya istilahnya,
take profit kita atau persentasi profit yang bisa kita dapat kalau kita masuk sekarang itu masih di bawah 10% atau sekitar 6,12%. Itu pun kalau seumpama kita masuk dan ternyata dia bergerak naik. Tapi kalau ternyata dia malah bergerak turun dan kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 10%-an ya, atau di atas 10% maksud saya. Dimana saat ini sendiri berarti kalau kita lihat dia berada di tengah-tengah antara support dan resisten, dan dominannya dia masih jauh dari area supportnya. Jadi kalau untuk yang mau masuk, saya sarankan mending nanti dulu aja ya, kita tunggu dia kembali ke area supportnya sini, ke support sini misal di harga 2240 dengan batasan cut loss kita di harga 2170 dengan persentase sekitar 3,13%-an. Atau kalau sumpah dia nggak kembali ke supportnya, kita bisa tunggu di area resisten sini, atau ketika dia sudah ngejebol atau nge-breakout area resistennya, misal kita ambil di harga 2640 dan batasan cut loss kita buat aja mungkin kita maksimalkan di bawah garis MA50 nya ini ya, misal di harga 2490 ya untuk batasan cut loss dengan presentasi 5,68% kalau kita beli buy on breakout ya. Dan resisten kita mungkin terdekatnya di harga 2490 2940 dengan presentasi 11,37% dari saham Antam ini. Dan untuk kalian yang masih punya saham Antam ini, iya mungkin saat ini kalau emang masih mau hold juga nggak masalah ya, selagi dia belum menembus area sini atau menembus harga 2180, dimana itu adalah area support strukturnya ini, dimana dia bergerak sideways di area sini ya. Tapi kalau seumpama harga 2180 ini ditembus, kita bisa keluar dulu aja, dimana dia akan lanjut ke area support selanjutnya. Oke, bisa dibilang kalau seumpama di sini di harga 2180 berarti otomatis dia sudah ngejebol MA 200 ya juga ya. Dan kemudian kalau disumpama dia lama bertahan di bawah sini, dan nggak menutup kemungkinan MA 50 akan memotong atau akan bergerak ke bawah dan akan memotong garis MA 200 nya, dan terbentuklah pola dead cross lagi seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang belum punya, kita bisa tunggu aja di area support, atau atau kita tunggu kalau seumpama dia nggak kembali ke area support, kita tunggu dia breakout dari area resistennya, dimana saat ini dia sedang berada di area tengah-tengah ya antara support dan resisten, dan masih jauh dari area supportnya. Dan untuk kalian yang masih punya ya, mungkin kalau saat ini masih hold juga masih nggak masalah, dimana dia bergerak sideways di area sini selagi dia belum menembus harga 2180 masih aman untuk kita hold ya. Selanjutnya ada saham DMMX. Nah, saham DMMX ini bisa dibilang terlihat jelas ya untuk pola downtrendnya, dimana di sini sudah, kalau kita lihat dari MA-nya di sini terbentuk pola dead cross, dimana MA 50 memotong ke bawah garis MA 200, dan kemudian di sini candle kemarin tuh sempat breakout ya, jadi sudah ada indikasi reversalnya, dimana dia sudah ngejebol MA 50-nya di sini, dan kemudian juga sudah ngejebol lagi atau nge-breakout MA 200-nya sekalian di sini. Akan tetapi kemudian candle selanjutnya ternyata reject dari MA 200 dan kemudian kembali turun, dan kemudian saat ini juga sudah kembali reject atau ngejebol kembali MA 50-nya. Berarti bisa dibilang pola reversalnya sudah kembali batal ya. Dan kemudian di sini juga saya buatkan trendline uptrend, support trendline uptrend di sini. Saya buatkan di sini ada lower awalnya, dan kemudian di sini lower high pertamanya, dan di sini bisa dibilang ya, kalau kita buat lagi sebenarnya masih bisa ya, dimana di sini lowernya itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan lower yang ini ya. Oke, ini saya paskan di badannya sini aja mungkin ya. Nah, mungkin seperti ini ya, saya modifikasi ya. Jadi saya paskan untuk lowernya di badannya sini, dan kemudian lower height di sini saya sentuhkan di bagian ekornya, dan kemudian di sini dia berarti saat ini sedang berada di support trendline uptrendnya. Jadi kalau sumpah ditembus juga berarti ada kemungkinan dia akan lanjut ke area sini ya. Di sini, dimana ini adalah area atau resisten sebelumnya ya, ketika dia menyentuh resisten ini dan kemudian dia turun dan baru di breakout ya. Di sini juga bisa dibilang dia belum retest ya, atau bisa dibilang sudah retest di candle ini, cuman belum sempat menyentuh ya. Nah, atau bisa dibilang ini adalah area support terkuatnya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham DMMX ini, kita masih ada harapan ya. Jadi masih ada harapan di harga
1435 ini berarti sekitar berapa persen lagi tuh? Lumayan banyak ya ternyata ya. Oke, di sini kita masih ada harapan di harga 1435 ini, tapi kalau seumpama 1435 ini ditembus berarti persentasi cut loss kita atau kerugian kita bertambah sekitar 20%-an ya. Jadi di sini kalau di harga 1435 aja dan saya hitung dari harga closingnya kemarin atau closing di harga 1755 sampai di harga 1435 itu sudah minus 18,46%. Jadi kalau seumpama nanti kalau kalian yang masih hold, masih berharap dari saham DMFX ini ada kemungkinan dia kenaikannya, jadi kita masih ada harapan di harga 1435 ini. Selagi belum ditembus masih aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama 1435 ditembus juga berarti apa istilahnya, downtrendnya atau fase downtrendnya akan semakin kuat ya. Jadi mana dia akan mencari lower yang lebih dalam lagi, di mana di sini juga baru terbentuk pola dead cross-nya di sini. Jadi di sini adalah pengaman kita. Jadi kalau 1435 ditembus, kita mending keluar dulu aja berapapun minus kita. Mending kita amankan aset yang masih kita punya daripada harus tergerus lebih dalam lagi, bahkan sampai mungkin lebih dari 50%-an, itu lebih berbahaya. Oke, jadi kita amankan aset yang masih kita punya dan kita putarkan membeli saham-saham yang lain. Tentunya saya ingatkan kembali, beli saham yang bergerak uptrend aja dibandingkan saham-saham yang sedang bergerak downtrend seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham DMFX ini, mending saya sarankan mending nanti aja masuknya ya. Dimana kalau kita lihat sendiri sama seperti saham Antam tadi, saat ini dia sedang berada di area tengah-tengah ya. Coba kita lihat. Nah, kalaupun kita harus cut loss, kita harus merelakan cut loss kita sekitar udah lebih dari berapa persen itu? Udah lebih dari 15% ya. Jadi kalau kita masuk di harga closing kemarin, batasan cut loss kita di harga 1425 dengan presentasi 18,80%, dan untuk resisten terdekat kita di harga 1930 dengan presentasi 9,97%. Memang lumayan ya. Jadi bisa dibilang sudah lebih dari atau sudah mendekati 10%, tetapi di sini resikonya cukup besar ya. Kalau kita masuk dan ternyata dia bergerak naik, kita beruntung. Tapi kalau sumpah kita masuk dan ternyata dia bergerak turun dan kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 18,80%-an ya kerugian atau dana yang kita masukkan saham DMFX ini. Kita harus merelakan kehilangan 18,80% itu. Tapi dan sini juga kita lihat juga di sini candlenya masih cukup kuat ya di sini, candle merahnya di sini. Jadi ada kemungkinan nanti masih ada kemungkinan penurunan lagi ya di sini. Oke, jadi untuk saran saya untuk yang mau masuk saham DMFX ini, kita tunggu aja dia di area support sini ya, di harga 1480 ini, untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar presentasi take profit kita ya. Atau kita bisa tunggu aja dia berhasil breakout atau berada di atas area sini, atau lebih bagusnya lagi kalau dia sudah berhasil breakout dari resisten dari resisten trendline downtrendnya ini ya, yang garis biru ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi saya simpulkan untuk kalian yang mau masuk saham DMFX ini, kita tunggu aja dia kembali ke area support ini, di mana batas atasnya di harga 1480 dan batas bawahnya di harga 1435. Atau kalau lebih baik lagi, kalau lebih mantapnya lagi, kalau mau masuk kita tunggu aja dia breakout dari resisten trendline downtrend ini, dimana otomatis kalau dia sudah breakout dari resisten trendline downtrend ini, otomatis dia sudah berada di atas MA50 dan juga sudah berada di atas MA200 nya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada saham TINS. Nah, saham TINS ini masa exit-nya kemarin ya, di tanggal 6 Juni kemarin. Saya mau lihat TINS. Nggak ada ya TINS ya. Oh, ini ada. TINS sebagian dividennya sekitar 61,22 sekian ya untuk per lembarnya. Dan kemudian come date-nya di tanggal 3 dan kemudian exit date-nya kemarin di tanggal 6, dan kemudian dia kemarin bisa dibilang cuman minusnya ketika di masa exit date-nya minusnya cuman 3,02%, dan kemudian volumenya juga bisa dibilang kecil ya di sini ya. Masih di bawah MA20-nya. Nah, dan kemudian kemarin dia closingnya berada tepat di area support ini ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dimana batas bawahnya ada di harga 1910 di sini area ini, dan kemudian TINS kemarin closingnya cuma di harga 1925. Berarti secara trennya sendiri dia masih terjaga ya, masih terjaga, dimana untuk trennya sendiri
dia masih bergerak uptrend, dan kemudian kemarin pun ketika di masa exit-nya dia masih berada di area support ya. Jadi masih aman untuk kita hold yang kemarin masih punya, dan kita masih aman untuk kita hold di mana dia masih berada di area supportnya ya, di mana area support ini adalah area yang terbentuk dari area resisten sebelumnya di sini. Oke, dan untuk berarti di sini kalau seumpama nanti dia ngejebol area sini atau menembus harga 1910 ini ditembus, kita bisa keluar dulu aja, atau bisa dibilang kita cut loss dulu aja, dan kita tunggu lagi di area sini di harga 1770-an ini. Kalau kita lihat sendiri di sini sampai ke sini itu minusnya sudah sekitar 8%-an ya, jadi lumayan ya. Jadi mending kalau udah profit atau bisa bilang lossnya masih sedikit, mending ya keluar dulu aja kalau seumpama dia ngejebol area sini ya. Jadi sebagai gantinya lossnya kita akan terganti dengan dengan dividen yang dibagikan sekitar 61 rupiah ini dari saham TINS ini ya. Dan untuk kalian yang belum punya, nanti kita pantau aja nanti ketika open market seperti apa. Apakah nanti dia muncul candle pantulannya atau kita lihat dari bid offernya. Jadi kalau seumpama bidnya lebih tebal atau permintaan belinya tebal, ada kemungkinan dia akan kembali bergerak naik ya. Jadi kita masuk di harga closingnya kemarin aja lah misalnya. Dan kemudian batasan cut loss kita buat satu tick di bawah area sini, dan resisten kita buat di sini. Atau di sini, di sini aja lah nggak apa-apa. Oke, di harga 2070 ya. Jadi kita masuk di harga closing kemarin di harga 1925 dengan batasan cut loss kita di harga 1905 dengan presentasi 1,04%, dan resisten kita di harga 2070 dengan presentasi 7,53%. Seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa kombinasikan ketika nanti open market, kita lihat dari bid offernya apakah tekanan belinya lebih tinggi ataukah malah tekanan jualnya atau offernya malah lebih tebal dibandingkan dengan bidnya. Kalau offernya lebih tebal, kita jangan masuk dulu. Kita lihat bagaimana pergerakannya, atau kalau seumpama berarti kalau offernya tebal ada kemungkinan istilahnya harganya akan bergerak turun ya, atau bisa bilang akan lanjut turun ya kalau seumpama offernya atau yang antri jualnya lebih tebal dibandingkan dengan orang yang antri beli. Tapi kalau bidnya tebal, yang permintaan belinya lebih tebal, ada kemungkinan harganya akan kembali bergerak naik ya, dimana mengingat sendiri saat ini walaupun dia di masa exit-nya dan kemudian dia ada tuh penurunan sekitar 3,02%, dia masih berada di area support 1910-nya. Tapi kalau 1910 dijebol, dia ada kemungkinan lanjut ke area support selanjutnya di harga 1770-an ini. Oke, seperti itu ya. Mengingat secara trennya sendiri saham ini masih bergerak uptrend, jadi nggak menutup kemungkinan dia akan lanjut sampai ke harga 2070 ini, dan nggak menutup kemungkinan juga dia akan lanjut atau ngejebol harga 2070 dan akan lanjut ke area resisten selanjutnya, misal di harga 2510-annya ini, dimana itu adalah area resisten atau harga tertinggi terdekatnya di sini ya. Oke, seperti itu ya untuk TINS ya. Jadi untuk yang masih punya, kita bisa masih berharap di harga 1910. Kalau 1910 ditembus, kita bisa keluar dulu aja. Dan untuk kalian yang masih belum punya, kalau mau masuk silahkan masuk sekarang, dimana dia sudah atau masih berada di area supportnya, dan batasan cut loss kita juga masih di bawah 5%, dan resisten kita juga bisa dibilang sudah di atas 5%. Berarti masih bagus ya secara risk rewardnya. Oke, seperti itu ya. Sudah selesai dari 6 saham ini, sudah kita analisis bersama dan tentukan pilihan kalian, dan kalian silahkan ambil kesimpulan sendiri. Di sini saya bukan ajakan untuk menjual atau membeli, tapi silahkan nanti dianalisis kembali, dipilah kembali apakah kalian akan mengikuti instruksi saya ataukah kalian punya ataukah kalian punya pandangan sendiri ya. Oke, seperti itu ya. Jadi yang untuk menonton video ini jangan lupa untuk like dan komen di bawah kalau yang masih ada yang perlu kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.